Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini ada beberapa macam kue tradisional yang paling banyak sekali digemari saat bulan Ramadan, yang kesemuanya menggunakan bahan dari daun pandan. Oke, ini langsung aja resep yang pertama, ketan berandam. Kalian udah bisa lihat tadi ketan dan santan. Di sini Mama Ija menggunakan santan instan dan 2 lembar daun pandan. Ini akan kita masak menggunakan rice cooker aja. Gak perlu ketannya direndam-rendam lagi, hanya dicuci kemudian masukkan dalam rice cooker. Kalau udah setengah matang, itu kalian buka dulu ya. Nah, kemudian kita aduk agar bagian bawahnya itu gak kering dan matangnya juga merata. Lalu lanjutkan memasak sampai matang. Nah, ini udah matang nih. Seperti memasak nasi aja ya. Lanjut untuk bahan berikutnya, kita akan buat jus pandan. Di sini ada pandan dan air, potong-potong, kemudian kita blender, lalu saring. Setelah itu kita akan ambil jus pandannya sebanyak 200 ml. Kalau udah, kita masukkan dulu di saucepan atau panci. Kemudian tambahkan dengan santan instannya yang kental ya santannya, dan juga gula pasir. Bisa 120 sampai 130 gram gula pasir. Ini terigunya langsung kita campur dengan maizena. Aduk terus, dan agar warnanya itu lebih cantik, Mama Ija tambahkan dengan sedikit pewarna kuning. Nah, kemudian kita tambahkan dengan 2 butir telur. Kalau mau lebih enak lagi 3 butir telur. Ini bisa kalian saring dulu ya adonannya. Kemudian akan kita masak dengan api sedang sebentar aja, tidak sampai mendidih, hanya sampai mereka semuanya tercampur dengan baik atau gulanya udah terlarut. Kemudian kita pindahkan 2 sendok sayur adonan ini ke dalam cetakan atau wadah, jadi tidak penuh ya. Dan kemudian siapkan cetakan kue bunga, olesi sedikit dengan minyak agar nanti ketannya ini saat kita cetak itu tidak melekat. Nah, dengan bantuan plastik kita tekan-tekan. Ini adonan pandan. Nah, jadi ketannya udah berbentuk bunga. Inilah yang dikatakan dengan ketan berandam. Jadi ketannya tuh berendam gitu loh. Tenggelam. Oh ya, jangan lupa ya like, subscribe, share, dan komentar. Kalau udah semuanya akan kita kukus. Jika kukusan kalian gak ada lubang-lubang pembuangan udaranya, tutup kukusannya bisa kalian lapisi dengan kain. Kukus 20-25 menit dengan api yang sedang cenderung kecil. Ini dia hasilnya. Legit paduan adonan pandan yang lembut dengan ketan yang kenyal-kenyal gitu. Nah, ini dia hasilnya. Pas banget untuk berbuka puasa ataupun ide jualan di saat Ramadan. Pastinya laris manis. Nih. Udah bisa dibayangkan ya. Lama banget. Oke. Sekarang kita lanjut aja ke resep yang berikutnya. Yang kedua adalah kue pare atau pepare atau paria. Pertama, ini bahan isiannya kelapa parut yang setengah muda, jadi jangan yang tua. Gula merah, bisa seluruhnya gula merah ataupun dicampur dengan gula pasir. Kalian bisa lihat resep dan bahannya pada layar ataupun kolom deskripsi. Di sini kita menambahkan tepung terigu dan air kapur sirih. Nah, selain tepung terigu, kalian bisa juga menggantinya dengan kentang 50 gram yang dikukus dan dihancurkan. Ini semua bahan-bahannya. Untuk santan, di sini Mama Ija menggunakan santan instan ditambah dengan air. Nah, sekarang kita buat dulu bahan isian. Masukkan air dan gula merah pada wajan.
biarkan mendidih, tambahkan pandan. Nah, ini setelah mendidih, lalu kita masukkan, tambahkan gula pasir. Nah, biarkan sampai mendidih, kemudian masukkan parutan kelapa. Ini terus kita masak sampai semuanya tercampur rata. Nah, kemudian tepung terigu dan tepung ketannya kita satukan dalam satu wadah. Ini udah mendidih santannya tadi. Langsung aja dalam keadaan hangat atau panas, tambahkan dengan pasta pandan secukupnya. Oh ya, kalian juga bisa menggunakan daun pandan dicampur dengan daun suji untuk komposisi airnya sesuai resep. Kemudian kita tuangkan ke dalam adonan tepung. Kita tambahkan dulu dengan 2 sendok makan air kapur sirih. Tangan udah bersih ya, kita lanjut uleni sampai tercampur rata dengan konsistensi adonan sedang, tidak terlalu kering ataupun terlalu basah. Seperti ini ya. Nah, lanjut ya, adonannya udah kalis, sudah tercampur rata. Siapkan loyang. Nah, ini kita langsung masukkan 2 tumpuk. Bila kukusan kalian tidak ada lubang-lubang pembuangan udara yang seperti itu, kalian wajib menutupnya dengan kain. Satu tips yang harus kalian ingat, setiap 3 menit kukusan ini harus kalian buka agar uap airnya keluar. Nah, ini untuk menghindari kue ini menjadi blebli. Sampai waktunya selesai nanti sekitar 20-25 matikan apinya. Eits, belum selesai, ini adalah langkah yang terakhir, kita akan buat tai lalanya. Nah, ini khas Banjarmasin banget, jadi benar-benar pure menggunakan santan asli yang kita masak sampai mengering seperti ini, namanya tai lala. Nah, ini buah pare, kue parenya udah selesai juga. Dan kita olesi permukaannya dengan minyak sayur agar tidak kering dan lebih cantik ya. Nah, seperti ini udah kita olesi, siap kita pindahkan pada wadah. Ini dia tai lalanya, mengental seperti ini. Ini khas banget Banjarmasinnya. Kita potong. Ini lembut, kenyalnya sedang, nggak terlalu alot gitu ya, empuk deh. Dari bahan-bahannya ya, bisa kalian lihat pada layar ataupun pada kolom deskripsi. Lalu masukkan tape singkong, langsung aja menghancurkan pada campuran tepung ini.
Nah, setelah bahannya tercampur seperti itu, kita siapkan pasta pandan. Penggunaan air ini kalian juga bisa menggunakan air santan, tapi di sini Mama Eji menggunakan air biasa. Kalau kita menggunakan air santan lagi mungkin lebih legit ya, lebih gurih, rasanya akan lebih gurih. Nah, kemudian kita tuangkan pada adonan. Kembali seperti biasa kita aduk semuanya ini sampai tercampur, sampai tidak ada lagi tepung yang bergerindil. Jadi untuk tepungnya harus mulus. Nah, ini yang bergerindil adalah butiran-butiran tape, nggak masalah ya. Kemudian yang terakhir kita masukkan margarin yang udah dicairkan dan aduk rata kembali. Udah tercampur rata, akan kita istirahatkan, tutup kurang lebih 1-2 jam. Itu tergantung suhu di ruangan kalian. Apabila udah adonannya mengembang 2 kali lipat seperti ini dan terlihat busa-busa, itu artinya udah oke, siap kita panggang. Sebelumnya kita aduk perlahan dulu. Nah, itu terlihat bersarang-sarang ya. Nih seperti ini. Sebelumnya cetakan kita panaskan terlebih dahulu. Nih, siapkan cetakan, gunakan api yang kecil, olesi dulu cetakan dengan margarin. Jadi dioleskan setiap akan meletakkan adonan. Ini adonannya kita masukkan 3/4 bagian dari cetakan aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Mama Eji hari ini dengan resep serabi. Hayo, siapa yang belum tahu serabi? Tentunya udah tahu ya. Dan banyak sekali ragamnya resep-resep serabi ini. Maka dari itu Mama Eji hari ini akan mencoba 2 resep yang agak berbeda. Yang pertama menggunakan tepung terigu dan yang kedua murni hanya menggunakan tepung beras. Oke? Untuk pertama kita buat sausnya dulu. Nah, pertama-tama kita akan merebus dulu gula merah 1 lembar daun pandan dengan air. Ini kita rebus gula dengan api yang kecil sampai gulanya larut. Kemudian masukkan santan dan terus diaduk secara perlahan. Setelah santan tercampur, kita masukkan nangka. Terakhir kita masukkan maizena yang sudah diencerkan dengan air. Tunggu sampai 1 kali mendidih dan mengental, lalu matikan apinya. Sisihkan dulu, sekarang kita akan buat serabi. Nah, resep pertama serabi dengan menggunakan campuran tepung terigu dan tepung beras. Terlebih dahulu, tepung terigu dan tepung beras kita ayak. Nanti campurkan semua bahan kering seperti gula, dan ragi, serta baking powder. Diaduk semua menjadi satu. Kemudian kita masukkan santan. Tambahkan pasta pandan secukupnya. Lalu tambahkan air kembali dan aduk sampai adonan mulus tidak bergerindil. Kemudian kita tutup adonan selama 1 jam. Sekarang kita lanjut dengan resep kedua, serabi hanya dengan menggunakan tepung beras.
Nah, caranya juga sama. Sebelumnya tepungnya udah diayak terlebih dahulu, lalu campurkan gula dan ragi, aduk sampai rata. Tambahkan garam secukupnya. Lalu masukkan santan. Ini santannya udah mulai dicampur dengan air ya. Aduk sampai rata. Lalu tambahkan vanil cair atau bubuk secukupnya. Setelah adonan rata dan tidak ada lagi yang bergerindil, kita tutup kembali dan didiamkan selama 1 jam. Nah, setelah 1 jam kita akan buka adonannya. Nah, ini adonan pertama berbusa dan adonan kedua hanya tepung beras, lebih kental, juga ada busanya. Sekarang kita akan buat dulu adonan pertama. Sebelumnya pannya kita olesi dengan minyak untuk pertama kali saja. Kemudian kita gunakan api yang kecil, cenderung sangat kecil ya. Dan ambil 1 adonan atau sesuai selera kalian. Kemudian ditutup, tunggu beberapa detik sampai timbul gelembung-gelembung busa. Gelembung apa ya? Oh, gelembung-gelembung udara. Nah, seperti itu. Terlihat kan ya? Sebentar lagi ini matang nih. Ini adonan pertama, campuran tepung beras dan terigu udah selesai. Kita lanjut ke adonan kedua. Nah, ini adonan kedua dengan tepung beras, adonannya lebih kental. Sebaiknya diaduk dulu sampai tidak ada lagi tepung berasnya yang mengendap di bawah. Diaduknya dengan perlahan ya teman-teman. Kemudian kita letakkan lagi 1 sendok di atas pan. Wow, ternyata hasilnya juga sama nih. Timbul gelembung-gelembung udara. Tapi bagaimana nanti teksturnya? Apakah keduanya sama? Ikutin terus sampai selesai kita menyelesaikan 2 resep serabi. Oh ya, sebelumnya jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan aktif loncengnya agar kalian selalu terhubung dengan resep Mama Eci dan komentar. Serta bila kalian telah mencoba resep ini, tulis testimoninya ya. Untuk serabi yang kedua ini, Mama Eci akan memberikan topping, yaitu topping keju dan coklat. Nah, anak-anak pasti suka nih. Jadi kita ada 2 macam rasa. Yang pertama menggunakan saus nangka dan yang kedua menggunakan topping keju dan coklat. Untuk topping opsional. Nah, setelah adonan setengah matang seperti ini, kita taburi dengan topping lalu tutup kembali sampai keju dan coklatnya melted atau sedikit meleleh. Nah, serabi kita udah matang semuanya. Sekarang kita lihat di mana persamaan dan perbedaannya. Ini untuk serabi yang hanya terbuat dari tepung beras, teksturnya lembut, tapi enteng, lebih enteng dibanding dengan bila dicampur dengan tepung terigu. Dan yang resep kedua ini yang hanya tepung beras juga lembut, tapi terlalu kopong ya. Nah, kalau ini lebih kenyal dan empuk. Kalau yang dengan tepung terigu itu lebih tebal dan empuk. Nah, ini dengan topping keju dan coklat. Yang hanya tepung beras itu rasanya sangat sederhana, rasanya sangat minim, dan bila kita gigit sangat kopong gitu loh. Tapi kalau dengan bercampur dengan tepung terigu lebih tebal dan empuk, serta rasanya pun lebih legit dan enak. Nah, sekarang akan kita tuangi dengan saus nangka. Ini bau nangka dan pandannya sangat wangi sekali. Nah, kalau Mama Eci rekomennya untuk resep yang pertama yang dicampur dengan tepung terigu. Tapi selanjutnya terserah kalian ingin memilih yang mana, yang tepung beras saja kah atau yang bercampur dengan tepung terigu. Nah, sampai di sini dulu resep 2 serabi kita hari ini. Selamat memilih dan mencoba, dan paling tidak kita udah tahu persamaan dan perbedaannya. Nama kue ini bingka telur pandan atau sering disebut dengan kayu apu. Bahannya sangat mudah dan simple, nggak banyak macam ya. Ini dia bahan-bahannya. Untuk
Ini dia bahan-bahannya. Untuk kelengkapannya dapat kalian lihat di kolom deskripsi. Yuk kita mulai aja ya. Di sini kita gunakan 4 butir telur. Ada daun pandan yang nantinya akan kita jus, gula pasir, garam, tepung terigu, dan santan. Nah, pertama-tama daun pandan ini kita buat jus dulu. Dipotong-potong, campurkan dengan air, di blender. Biasanya kue ini selalu hadir saat bulan Ramadan. Nah, ini kita mulai. Tadi kita udah buat jus pandannya. Sekarang kita pecahkan telur. Jadi kue ini sangat favorit ya kalau berbuka puasa karena rasanya yang manis dan legit. Nah, setelah telur lalu kita masukkan gula, garam, dan kita aduk menggunakan whisk. Gesit. Caranya sangat simpel, bahan yang mudah, tidak perlu mix. Kita masukkan tepung terigu. Komposisi terigu ini tidak banyak ya, hanya 2 sendok makan saja. Terus kita aduk sampai semuanya tercampur rata dan tidak ada lagi yang bergerindil. Lalu kita tuangkan jus pandan yang udah disaring dulu ya tadi. Nah, seperti ini. Kembali kita aduk. Lalu masukkan santan. Ini bahan terakhir. Santannya juga kita masukkan. Bisa menggunakan santan instan juga ya. Kembali kita aduk. Nah, karena tadi kita menggunakan jus pandan yang tidak terlalu banyak cairannya, warnanya nanti akan pucat, jadi kurang ngejreng gitu loh. Jadi kita tambahkan dengan pasta pandan. Nah, sekarang kita siapkan wadahnya. Bisa menggunakan wadah yang kecil-kecil seperti ini atau langsung di wadah yang besar. Pastikan kita aduk kembali agar tidak ada lagi tepung yang tertinggal di bagian dasar. Semuanya kita isi hampir memenuhi permukaan cetakan. Kita isi semuanya sampai habis. Dan ini Mama Iji taruh yang terakhir wadahnya yang agak besar karena yang kecil-kecil tidak cukup. Semuanya akan kita kukus seperti ini. Kalian harus coba karena sangat mudah. Ini siap kita kukus. Akan kita kukus selama 30 menit. Jangan lupa kukusan kalian bisa dilapisi dulu dengan kain agar uap airnya tidak jatuh mengenai adonan. Setelah 30 menit nih, dia mengembangnya tidak terlalu tinggi dan itu akan turun kembali. Dimakan dalam keadaan yang panas atau dingin sekali. Tuh, teksturnya sangat lembut, membelai lidah. Jadi biasanya bila udah suhu ruang lebih baik kita masukkan ke dalam kulkas. Dimakan dalam keadaan dingin juga lebih enak. Jadi dimakan panas enak, dimakan dingin juga sangat enak. Nah, resep bingkai telur kita hari ini sudah selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Mama Iji akan buat lagi sesuatu yang istimewa. Ini seperti magic cake ya, tapi bukan. Ini kuenya lembut banget, semacam dessert bisa juga sih. Dan lembut, legit, membelai lidah. Pokoknya kalian harus coba, caranya mudah banget. Apalagi bahan-bahannya kalian udah kenal semua. Nah, ini juga pas banget untuk kue berbuka puasa ataupun kue lebaran. Oke ya, ikuti tutorialnya sampai selesai. Sebelumnya jangan lupa like, subscribe, nyalakan lonceng notifnya, juga komentar. Untuk resepnya bisa kalian lihat pada layar dan kolom deskripsi. Nah, di sini kita menggunakan 16 keping biskuit Marie Regal, kemudian 200 ml SKM susu kental manis, kemudian 2 sendok makan margarin atau 40 gram kurang lebih, secukupnya kismis, lalu setengah sendok teh garam, 4 butir telur ayam, 5 lembar daun pandan, air untuk buat jus daun pandannya sebanyak 250 ml air. Oke, sekarang pertama kita akan buat jus pandannya dulu. Setelah dicuci daunnya potong-potong. Ini akan kita jus
Masukkan airnya sebanyak 250 ml. Setelah di jus, kita saring dulu ya. Nah, hasil dari saringan ini akan kita dapatkan sebanyak 200 ml air pandan atau jus pandan. Jadi kalian bisa tambahkan lagi 50 ml air biasa. Jadi totalnya 250 ml. Ini pencet-pencet dulu. Itu tuh mau diukur dengan gelas ukurnya. Nah, ini kan 200, sementara kita membutuhkan 250, jadi bisa kalian tambahkan sedikit dengan air biasa 50 ml. Dan kalau kita buat kue tuh dengan komposisi segitu, dengan jus pandan asli, warnanya agak sedikit butek atau kurang cetar ya, agak pucat. Jadi di sini Mama Iji tambahkan sedikit aja dengan pasta pandan. Tapi ini opsional aja sesuai selera kalian, oke? Nah, itu kita tambahkan 50 ml air biasa, kemudian aduk. Next, ini Marie Regalnya ini bisa kalian hancurkan dengan cara apa aja, masukkan dalam plastik terus digepok-gepok pakai ulekan juga bisa, karena toh nanti si Marie Regal ini juga akan lunak oleh campuran air nanti. Tuh, halus. Kalau kalian gepok-gepok pakai ulekan, nggak terlalu halus gitu nggak masalah. Nah, karena nanti kita campurkan, masukkan air susu kental manisnya. Nih, kan akan lunak tuh, ya kan? Nah, sayang, seperti biasa, emak-emak nggak mau rugi, tuangkan sedikit jus pandannya ke dalam bekas SKM, susu kental manis tadi, biar ikut semuanya susunya, nggak ada yang tertinggal. Nah, kemudian kita masukkan jus pandannya, aduk-aduk-aduk, tuh ya kan? Kalian bayangkan aja, biskuit tuh tercampur dengan air, ya ambiar, langsung habis. Kemudian masukkan garam. Nah, sekarang kita pisahkan dulu kuning telur dan putih telurnya. Ingat, tempat untuk putih telur ini wadahnya itu harus kering, jangan ada setetes air pun atau minyak atau apapun yang menodai wadah untuk putih telur. Kita sisihkan dulu putih telurnya. Si kuning telur akan kita campurkan dengan 2 sendok makan margarin. Gunakan whisk. Ini kita aduk dulu jadi satu. Jadi tanpa mixer, gercep. Ini dicepetin ya, tapi sebentar aja kok. Kemudian kita campurkan ke adonan biskuit dan susu tadi. Aduk lagi ya sampai tercampur. Nah, untuk putih telurnya akan kita mix dengan kecepatan sedang. Ini sampai soft peak aja ya. Jadi sampai lembut berjambul, tidak sampai stick peak, tidak sampai kaku. Kurang lebih 8-10 menit. Nah, seperti itu tuh, masih menjuntai putihnya. Jadi nggak sampai terlalu kaku, yang pasti kalau ditumpah itu udah nggak bisa tumpah lagi adonan putih telurnya. Oke? Oh iya, 15 menit sebelum kalian mixer putih telur, oven udah kalian panaskan dulu ya, 170 derajat Celcius. Nah, ini kita masukkan putih telur ke adonan pandan, adonan SKM dan telur, aduk perlahan sampai tercampur rata. Jadi, ingat sebelum kalian mixer putih telur, oven udah harus dipanaskan, karena ketika putih telur ini udah bercampur dengan adonan yang lain dan udah dituangkan ke loyang, itu sudah segera harus dimasukkan ke oven. Nah, ini loyang ukuran 20 x 10 x 10 cm, panjangnya 20 ya. Sebelumnya udah kalian olesi dengan margarin. Lebih amannya lagi, itu kalian alasi dengan baking paper. Nah, ini spesial ala Mama Iji, akan Mama Iji tambahkan kismis biar rasanya yang manis legit itu ada asam-asamnya sedikit. Ini turunkan suhu dari 170 saat kita memanaskan ke 160 derajat Celcius. Panggang selama 30-40 menit, Mama Iji 40 menit loh ini. Jadi sesuai dengan oven kalian masing-masing ya, atau sampai matang kecoklatan seperti terlihat ini. Dan ketika kalian goyang itu udah nggak bergetar lagi, jadi udah kaku dan kokoh. Oke? Tapi kalau masih bergetar artinya dia masih belum matang. Suhu dan apinya itu jangan terlalu tinggi. Jadi sekitar 150-160 derajat Celcius. Jika kalian menggunakan oven tangkring, itu bisa dengan api yang sedang cenderung kecil. Oke ya. Nah, ini hasilnya. Nih kita potong. Aduh, kalian nggak akan nyesel loh nyoba ini. Caranya mudah, bahannya juga bahan yang kita temui sehari-hari. Rasanya enak banget. Namanya apa tadi ya? Kue putri keraton pandan. Mama Iji modifikasi dengan pandan dan kismis. Sampai lupa dari awal nggak nyebut namanya ya. Putri keraton pandan. Nah, ini dia. Coba kita potong. Pas banget untuk hidangan berbuka yang manis-manis. Gelundung kuenya. Ini tangan satunya megang kamera loh. Aduh ya, maafkan ya. Bentar dulu, jangan lupa loh tips-tipsnya itu harus kalian perhatikan. Memanaskan oven, lalu mengocok putih telur, kemudian suhu ovennya harus dijaga, jangan terlalu berlebihan atau terlalu tinggi. Apabila udah mulai kecoklatan bagian permukaan atasnya, tapi kue kalian masih goyang-goyang, kalau kalian goyangkan loyangnya artinya belum mateng, kecilkan aja api atas atau dimatikan. Oke, semoga bermanfaat. Bertemu lagi di resep Mama Iji berikutnya.
Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan buat kue tradisional tapi udah kekinian ya bentuknya. Sepertinya terlihat lebih cantik kan? Langsung kita mulai aja ya. Untuk tutorial ini Mama Iji menggunakan 2 kali resep. Ini tepung beras, gula palem atau gula merah Mama Iji campur karena kekurangan, air panas, garam, pasta pandan, dan santan. Santannya bisa santan asli dari kelapa asli atau santan instan. Nah, ini untuk santan dan air panas kita campur menjadi satu, tapi nanti disesuaikan dengan takaran yang udah ada di resep. Berapa mili kita gunakan, kemudian masukkan garam dan masukkan pasta pandan secukupnya aja. Jadi ingat, ini tutorial 2 kali resep ya. Terus kita aduk dulu sampai santannya merata. Santan bisa menggunakan santan instan atau santan dari kelapa asli. Kemudian secara bertahap kita masukkan cairan hijau ini dan diaduk. Tangannya udah bersih loh ya. Dan sejatinya harus kita lakukan dengan menyentuh langsung ke adonan agar kita dapat mengetahui seberapa merasakan. Nah, udah seberapa baik campuran air dengan tepung ini. Jadi harus tersentuh. Ini terus kita aduk. Nah, tapi setelah kita masukkan air ya aduk dulu tuh dengan pengaduk sampai tercampur rata dulu. Setelah itu nih kita kepal-kepal. Kalau udah kepalanya itu udah nggak retak, udah bisa menyatu, itu artinya udah cukup airnya. Nah, dengan cara menghaluskan seperti ini, memang diharapkan nanti tepung ini akan lebih halus. Cara pertama, kita dapat menggunakan saringan. Ini tepung kita saring dulu sambil ditekan-tekan sampai tepung ini teksturnya lebih halus ya setelah diayak. Tapi ini memakan waktu yang cukup lama dan melelahkan. Cara yang kedua menggunakan food processor. Nanti kita lihat perbedaannya bagaimana dengan yang disaring dan tidak disaring, tapi kita lumatkan begitu aja tuh pakai sendok yang besar atau spatula sampai menjadi butiran-butiran yang halus. Nah, nggak usah dipadatkan ya, dikeplok-keplok aja. Dan sebelumnya kita nanti akan mengukus, kukusannya udah dipanaskan terlebih dahulu. Lakukan semuanya tentunya sampai selesai. Jadi ada 3 cara kalau kalian rajin yang menggunakan itu tadi saringan. Cuman waktunya sangat lama karena ini kan udah butirannya udah bukan butiran yang kering, udah bercampur dengan air. Jadi aduh, perlu perjuangan, lelah. Kita tinggalkan aja nih. Digini-gini nih, ditekan-tekan aja sampai menjadi butiran yang sangat dan paling halus yang menurut kalian halus. Atau mau lebih cepat lagi menggunakan food processor. Ini loyangnya udah Mama Iji olesin dengan minyak. Letakkan gula jawa atau palm sugarnya. Untuk banyaknya itu opsional aja. Kalau suka manis ya bisa lebih banyak. Kemudian lapisi bagian atasnya kembali dengan tepung beras. Jadi dibagi 2 aja tepung berasnya tadi untuk bagian dasar dan bagian atas. Kemudian akan kita kukus kurang lebih 15 menit sampai matang tentunya. Kemudian jangan lupa dilapisi penutupnya dengan kain agar airnya tidak menetes ke kue putu. Ini udah jadi, udah selesai. Ini yang kecil-kecil, lebih mungil imut. Ini enak banget, lembut-lembut tuh, lembut kan hasilnya? Nah, ini dia yang besar udah kita lepaskan dari loyang. Kita taburi dengan gula palem. Oh ya, di sini Mama Iji nggak menggunakan kelapa parut karena semua kurang suka. Jadi opsional aja, kalian bisa tambahkan kelapa parut muda yang dikukus dan tambahkan garam terlebih dahulu ya. Itu opsional aja. Nah, ini yang disaring, terlihat lebih halus. Teksturnya lebih halus, dan ini yang tidak disaring, yang hanya kita tekan-tekan
tipis ya, 11-12 aja bedanya, kenyalnya sama, cuman dari penampakannya emang lebih halus. Nah ini yang nggak disaring nih, hanya di penyet-penyet sampai hancur aja, juga lembut dan sedikit kenyal. Hanya teksturnya saja kalau menggunakan saringan itu lebih halus. Oke, selesai sudah semua resep kita hari ini. Semoga bermanfaat. Bertemu lagi di resep Mama Eji berikutnya. Thank you for being with me today. Assalamualaikum